wal insanu mu'arradun li afatin wa syawaghil katsirah. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam iqtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa faraghaka qabla syughlik wa ghinaka qabla faqrik wa hayataka qabla mautik. وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبادر ولا تسوف. Mu'alim berkata, bersegeralah dan jangan engkau menunda-nunda untuk beramal kebaikan. Fa inna taswifa syarrun, karena menunda ibadah, menunda berbuat baik, menunda taat, syarrun itu adalah sebuah kejelekan. Wal insanu mu'arradun li afatin wa syawaghil katsirah, dan manusia itu selalu dihadapkan kepada macam-macam penyakit, dan juga manusia itu dihadapkan kepada macam-macam kesibukan, yang artinya kita manusia ini jangan menunggu ketika sudah lapang hanya hendak berbuat baik, jangan menunggu ketika sudah kaya hanya hendak bersedekah, jangan menunggu sudah tua hanya hendak beribadah. Artinya ketika kita sudah mampu untuk melakukan ibadah pada saat ini, kerjakan, jangan ditunda-tunda. Aina jagin bersedekah nunggu sugih aja hanya bersedekah. Aina aja sembahyang sunat, kalau sudah umur sudah tua hanya kita berrajin supaya tahajud, kalau sudah umur tua kita hanya rajin supaya sembahyang sunnah-sunnah yang lainnya. Kalau ada rasa penundaan yang seperti itu di dalam hati kita, ketahuilah bahwasanya itu adalah tipu dayanya syaitan. Nah, kalau kita hendak ibadah, dibisiki di dalam hati kain aja gitu. Ya, tunggu kainnya ketika lapang. Kena 1 bulan lagi kawai subahyang. 1 tahun lagi kawai. Kena 10 tahun lagi kawajah pegawai. Dan ketahuilah bahwasanya itu adalah tipu dayanya syaitan. Dan ketika kita sampai pada waktu yang sudah kita tetapkan dan pada waktu yang sudah kita tentukan, maka mesti kita pun pada saat itu pada kaum pegawai hendak berubah jadi baik, ya ditunggu pain aja, ya nikmati aja kehidupan sekarang ini, ya bersenang-senang dulu di dunia. Karena hendak taubat tuh kena kalau sudah umur 50, umur 60 tahun kita yang taubat. Dan kalau kita mengikuti bisikan hati seperti ini sampai kita umur 50, maka kada bakalan taubat pada umur. Kenapa? Karena pada awalnya kita sudah kalah dengan godaannya syaitan. Jadi kalau ada keinginan untuk taubat, segera lakukan, jangan ditunda walaupun menunggu sampai besok. Selagi bisa lakukan sekarang. Kenapa? Amal baik itu ada boleh ditunda. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita lewatkan waktu begitu saja tanpa ada ibadah, maka nanti yang akan kita saksikan waktu-waktu kita itu adalah waktu yang kosong. Maka begitu besarnya penyesalan orang yang melihat dia punya kesempatan tapi kada menggawi.
sangat menyesal sekali. Hendak berbulik ke dunia tapi kita kawal lagi. Jadi hanya sisanya penyesalan saja. Nah ini diantaranya kenapa kita kadang boleh menunda kebaikan supaya nanti tidak ada penyesalan. Dan yang kedua, memang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kita hamba Allah Subhanahu wa taala memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau bisa itu setiap detik, setiap menit itu nilainya ibadah. Setiap nafas yang kita keluarkan kalau bisa itu berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, ketika kita menjalani hidup ini, menghabiskan waktu sisa kehidupan kita di dunia ini, harus kita pikirkan. Ini waktu yang kita jalani ini bermanfaat apa enggak? Ya. Yang kita gawe ini bermanfaat apa enggak untuk akhirat? Atau yang bakal kita gawe ini akan menyengsarakan kita nanti di akhirat. Maka perlu kita pikirkan sebelum kita berbuat. Jangan sampai yang kita kerjakan ini, yang akan kita buat ini membuat kita menyesal nanti di akhirat. Dan jangan sampai kita menukar kebahagiaan dunia yang sebentar, nanti kita akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat untuk selamanya. Maksudnya adalah kita kan hidup nih di dunia ini kada lawas. Misalnya dari segi mencari nafkah, kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan ekonomi. Maka jangan sampai ketika Allah menguji kita dengan kesusahan ekonomi, dengan ujian tersebut kita gagal menghadapinya. Gagalnya kayak apa? Yang seharusnya kita mencari harta yang halal, kita mencari dengan cara yang haram. Dapat duit kita, dapat harta sugih kita memang, ya, tapi dengan cara yang haram tadi. Bahagia kita di dunia, tapi kita menukar kebahagiaan dunia dengan kesengsaraan di akhirat. 30 tahun, 20 tahun kita bahagia di dunia dengan harta yang haram tadi, ya, kita tukar untuk kesengsaraan di akhirat selamanya. Maka ini adalah contoh orang yang tertipu. Kenapa tertipu? Karena dunia, kenikmatan dunia ini sebentar saja. Sebentar. Hanya beberapa tahun saja. Dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Ini kalau sesusah-susahnya kita hidup di dunia, tidak ada bandingannya dengan susahnya nanti kita hidup di akhirat, itu ada bandingannya. Makan kita 2 hari sekali, 2 hari hanya kau makan di dunia ini saking susahnya. Itu pun hanya sesuap nasi dan seteguk air. Ibaratnya nih saking susahnya orang itu. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat ini kada ada apa-apanya, masih nikmat yang luar biasa. Ya, nanti di padang mahsyar kada ada makanan. Di jembatan Shiratal Mustaqim ketika mizan kada ada, kita diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak rasa lapar yang kita tanggung bukan hanya sehari 2 hari. Rasa lapar yang kita tanggung itu bertahun-tahun. Puluhan tahun, ratusan tahun itu yang kita rasakan rasa laparnya. Maka oleh sebab itu jangan sampai ketika Allah menguji kita dengan kesusahan hidup di dunia, kita gagal menghadapinya dengan cara menempuh jalan yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendak bertindak dan berbuat harus kita pikirkan terlebih dahulu. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau selalu memasukkan batu kerikil ke dalam mulutnya. Selalu memasukkan batu kerikil ke dalam mulutnya beliau. Untuk apa? Supaya menjaga mulut kada sembarangan bepandir. Jadi kalau hendak bepandir, Sayyidina Abu Bakar harus mengeluarkan batu tadi dulu. Ada mungkin bepandir batu ada di dalamnya. Jadi hendak bepandir keluarkan dulu batu. Nah, jadi dengan sebab itu Sayyidina Abu Bakar itu kada bepandir kecuali apa yang dipandirkan itu memang bermanfaat.
kada berbicara kecuali apa yang dipanggilkan itu memang dibutuhkan dan diperlukan. Jadi kalau ibaratnya hanya sekedar berbicara, hanya sekedar bergurau, ada manfaatnya, maka asa uyuh melapas batu dan memasukkan batu pulang ke dalam muntung tadi. Ini diantara Sayyidina Abu Bakar melatih diri beliau supaya ada sembarangan berbicara. Karena setiap apa yang kita bicarakan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandiran kita nih, selama kita hidup apa aja yang kita pandirkan, apa aja kita bicarakan. Menyambati orang kah, kita berdusta kah, memfitnah orang kah, ada domba, kita bakal akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita tuh harus memang disuruh berpikir apa yang kita gawi pikirkan bermanfaat apa kada, apa yang kita bicarakan, apa yang hendak kita pandirkan jangan sampai merugikan kita nanti di akhirat. Contohnya menggibah orang, ya. Ini kan salah satu perbuatan yang akan merugikan kita nanti di akhirat. Sekali saja kita menyambati saudara kita sesama muslim, sekali aja menyambati orang terhadap sesuatu apa yang dia tidak sukai ketika kita sambati tadi, itu ghibah adanya. Dan itu yang kita sambati ini memang bujur. Nah, kita menyambati kawan kita misalnya pemalas, kita menggibah kawan kita pemulir, kita menyambati kawan kita macam-macam, ya. Memang kenyataannya seperti itu. Dan kita sambati kekurangannya tadi. Aibnya kita sambati itu ngarannya ghibah. Jadi ghibah itu definisinya adalah menyebut sesuatu aib saudara kita yang mana apabila kita sebut aib tersebut saudara kita tidak suka mendengarnya. Itu namanya ghibah. Dan seandainya kalau kita sebut itu bukan pada kenyataannya, bukan yang sebenarnya, itu ngarannya fitnah. Jadi fitnah itu yang kita sambat kada bujur. Kalau ghibah yang kita sambat dibujur, tapi menyakitkan hati saudara kita. Dan inya kada suka kalau inya mendengar pembicaraan itu. Itu ghibah. Jadi satu orang saja kita sambati di saudara kita sesama muslim. Nanti di akhirat itu ganjarannya kalau ada sempat kita meminta maaf di dunia, maka nanti di akhirat adalah gantinya amal kita akan diberikan kepada orang tersebut. Sebesar apa amal kita yang akan kita berikan kepada orang yang pernah kita ghibah di waktu di dunia? Sekali menghibah adalah 70 kali sholat yang diterima. Sekali menyambati orang 70 kali sembahyang kita di dunia, dan sembahyang itu yang diterima. Itu pahalanya kita serahkan kepada orang yang kita ghibah tadi. Yakinkah kita dulu sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sembahyang selama hidup, ya, anggaplah misalnya setahun itu kan 360 kali 5. Ya, kemungkinan sampai 1000, 1500 atau sampai 2000, ya. Yakinkah 2000 kita kali sembahyang ini berapa kali yang kita yakini sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang diberikan tuh yang diterima Allah. 1000 kali sembahyang, misalnya yang diterima hanya 200 sholat kita. Sisanya hanya melepaskan kewajiban saja. Maka yang 200 ini dikurangi 70. Sisanya hanya 130 aja. Ini hanya satu orang. Kayak apa kalau 2 orang kita sampaikan? Kayak apa kalau 1 orang itu 2 kali kita menyampaikannya? 1 orang itu 3 kali, sehari itu 10 kali menyembati orang. Berarti 10 kali 70, 700 kali sembahyang. Hanya sehari menggawi dosa, ya, itu pahala kita yang harus kita berikan kepada orang lain. Makanya itulah kata Nabi SAW, orang yang muflis, orang yang bangkrut, ya, orang yang ketika di dunia banyak membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala baca Quran, pahala zikir, tapi nanti di akhirat habis pahalanya diambil orang. Ketika pahalanya sudah habis, ternyata yang meminta haknya masih ada.
Maka apa yang terjadi? Ya, kita mengambil dosanya orang pulang kita ambil. Karena yang hendak kita berikan ada mau kada mau dosa orang kita ambil. Itulah kata Nabi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Jadi mudah-mudahan kita bukan termasuk nantinya orang yang bangkrut. Kayak apa supaya kita kada jadi orang yang bangkrut? Maka berhati-hati ketika hidup di dunia. Hati-hati dengan lisan kita, jangan sampai berbicara riba. Hati-hati dengan lisan kita, jangan sampai berbicara dusta. Jangan sampai berbicara yang bohong, mendustai orang. Ada kadang-kadang sebagian orang itu yang ngarannya dusta ini sudah kebiasaan. Jadi kalau kada berdusta itu asa kada nyaman, asa kegaringan awak kalau kada berdusta sehari. Harus ada yang didustai. Ini bahaya nih kalau sudah kecanduan dengan dusta. Kalau orang itu sudah dijadikan Allah Ta'ala sudah terbiasa berdusta dan kecanduan berdusta, berarti ini adalah salah satu tanda bahwasanya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Indikasi, tanda. Memang kadang-kadang itu berbicara jujur itu berat. Ya, berbicara jujur itu berat. Tapi itu adalah memang suatu kewajiban. Wajib kita berbicara jujur, apa adanya. Yang jelas masalah hidib berdusta memang ada dusta yang diperbolehkan. Ada beberapa hal bagian yang diperbolehkan untuk kita berdusta. Di antaranya untuk menyelamatkan nyawa orang. Menyelamatkan nyawa orang. Ada orang buka ke rumah kita, orang hendak dibunuh. Ya, bagi masuknya ke rumah kita berlindung, meminta perlindungan, maka boleh pada saat itu kita mengatakan si fulan kada masuk ke dalam rumah kita. Itu di antaranya boleh untuk berdusta. Dan untuk yang lain, ya, berdusta itu kada boleh. Walaupun berdusta kepada anak kita sendiri. Berdusta lawan anak. Anak kita masih halus. Umurnya masih 6 tahun, 5 tahun, kita dustai. Dan kalau kena dapat ranking 1, abah tukarkan sepeda. Dapat ranking 1 ini kada ditukarkan sepeda. Yang ditukarkan sesapidaan, main-mainan sepeda. Padahal janjinya nukar sepeda bujuran. Sekali sudah dapat ranking 1, kada jujur. Ya, sesapidaan mainan yang harga 20.000 ditukarkan. Nah, tadi berdusta lawan si anak. Itu dusta, ya, berbohong juga. Maka kepada anak itu kada boleh didustai. Bahkan berdusta kepada binatang pun dilarang. Kayak apa berdusta kepada binatang? Memanggil ayam, ya, memanggil ayam. Beparakan ayamnya, sekalinya dikira ayam memberi ibadah. Sekali beparak ayamnya yang dipukul, hendak menangkap ayam. Jadi cara ayamnya mendustai si ayam. Karena kalau dipanggil gitu berarti hendak memberi makan. Manggil kucing, ya, dikiranya hendak beri makan, hendak beri iwak. Sekalinya datang ada diberi. Nah, itu diantara salah satu berdusta kepada binatang. Jadi berdusta kepada makhluk Allah itu dilarang. Jadi bagaimana supaya setiap saat kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan cara kita mengingat Allah. Ya, ingat lawan Allah Subhanahu wa taala dengan hati ataupun menyebut nama Allah dengan lisan kita. Berzikir dengan lisan ataupun membaca sholawat. Di waktu kita santai. Ya, ini banyak kita kadang-kadang waktu luang, waktu santai. Seandainya kita gunakan untuk berzikir, membaca la ilaha illallah, setengah jam aja kita baca la ilaha illallah sudah berapa dapatnya? Kadang ada waktu luang setengah jam kita baca istighfar. Berapa istighfar kita bisa baca? Dan tentunya kalau waktu yang setengah jam nanti, ya, ketika kita gunakan untuk sholawat, kita gunakan untuk istighfar, dan tentunya kita akan melihat selama setengah jam nanti ketika pertanggungjawaban amal itu waktu yang kita gunakan itu penuh diisi dengan cahaya.
Paling kadang setengah jam itu bercahaya amal kita. Di antaranya juga mengisi waktu supaya nanti waktu-waktu kita yang kita lihat itu adalah waktu yang berharga dengan cara menghadiri majelis ilmu. Memang kita hendak menjadikan zikir seharian itu memang kada kawal. Sembahyang seharian pasti kuyuhan. Sholawat seharian pasti kada mampu. Baca Quran seharian kada mampu. Di antaranya ya dengan menghadiri majelis ilmu. Ya, tinggal duduk. Nah, selama kita duduk di ibadah, sejam kita duduk di sini, maka 1 jam nanti insya Allah akan kita saksikan waktu 1 jam itu akan bernilai insya Allah dan itu penuh dipenuhi dengan cahaya. Ya, senang kita melihatnya kalau waktu kita diisi dengan cahaya. Ada juga yang kadang-kadang kita kadang-kadang mengisi dengan amal-amal akhirat. Nah, kalau kita kadang mampu memang mengisi dengan amal akhirat dan ternyata pada saat itu yang kita gauli adalah amal dunia, maka berusahalah amal dunia itu kita rubah menjadi amalan akhirat. Berapa banyak kata Rasulullah SAW amal-amal dunia, gawian dunia, tapi dengan bagus niatnya menjadi amal akhirat. Kita berjualan di pasar, mulai pagi jam 7 sampai zuhur misalkan. Itu kan selama kita berjualan, ya kemungkinan kita kada sempat baca Al-Quran. Selama kita berjualan kemungkinan kada sempat kita sholat duha. Selama kita berjualan mungkin kada sempat kita berzikir. Mungkin saking raminya nih. Maka sebelum kita berjualan tuh hendaknya berniat dulu. Supaya nih selama kita berjualan jadi pahala. Niatnya apa? Niat yang pertama mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Mencari nafkah untuk menghidupi keluarga itu suatu kewajiban. Setiap hari kan kita wajib nafkah kepada keluarga. Memberikan makanan pokoknya, lauk-lauknya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Dengan apa kita mendapatkan itu? Dengan cara bekerja. Jadi niat ya Allah bulan Bagawi ini adalah untuk melaksanakan kewajiban yaitu mencari nafkah untuk mengongkosi keluarga. Dan yang kedua kita niatkan lagi kalau ada lebihnya kita niatkan untuk sedekah. Kalau ada lebihnya lagi kita niatkan untuk berinfak, untuk berwakaf. Nah, jadi pada sekilas mata ya menurut pandangan kita, pandangan manusia, berjualan itu adalah amal dunia. Tapi kalau niatnya bagus, niatnya untuk menafkahi keluarga, kalau ada lebih sigen bersedekah, sigen berinfak, sigen berwakaf, sigen menolong orang yang lemah, maka selawas apanya berjualan tadi mulai pagi sampai siang itu pahalanya itu semua. Mulai dia pergi berjualan sampai inya bulik maka dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara cara kayak apa kalau kita diliputi oleh gawian dunia. Kayak apa supaya jadi amalan akhirat ya gitu caranya dibagusin niatnya. Jadi anak bagawi itu niat dulu ya, niat yang baik. Nah ditambahi bagus lagi ya Allah ulun bagawi ini ya Allah supaya ulun kada termasuk menjadi orang yang meminta-minta. Kan meminta-minta itu kan kada bagus. Meminta-minta untuk kebutuhan pribadi, meminta-minta untuk kebutuhan keluarga itu kan kada bagus yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari nafkah supaya kita ini kada menjadi orang yang meminta-minta. Kalau meminta-minta untuk kebutuhan agama boleh. Kita minta-minta untuk masjid silakan. Minta-minta untuk majelis taklim boleh. Minta-minta untuk lembaga pesantren, sekolah-sekolah agama boleh ya. Tapi selama itu untuk pribadi kita, nah itu yang kada boleh meminta. Kalau untuk kemaslahatan agama ini dianjurkan, bahkan bagus. Ulun punya guru Abu Ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun.
ketika awal asal muasal mendirikan pesantren Darul Dakwah itu, beliau selalu pergi ke Jakarta mencari dana. Mencari dana ke Jakarta. Jadi di Jakarta itu cari duit itu berjalan dari rumah ke rumah. Ya, mungkin ada di antara donatur-donatur orang sufi yang hendak bantu. Sehingga ada seorang kaya yang orang sufi yang menghina beliau, yang merendahkan beliau. Kenapa jarang hendak bangun pesantren meminta-minta sampai di sini? Ya, padahal Sidin adalah keturunannya zuriyahnya Rasulullah. Kenapa sampai minta-minta ke Jakarta? Adakah gawian ataupun di Jawa ada cukupkah sekian membangun dananya sekian membangun pesantren? Jadi pada saat itu masuk ke rumah diberi duit pun kada. Ketika beliau keluar, ya, beliau mengatakan kepada teman beliau yang menemani, apakah kawan Sidin, apakah pian kecewa dengan apa yang diucapkan orang tadi? Sidin menolak, kada hendak memberi pian 1 rupiah pun kada diberi. Bahkan beliau mencaci pian, meminta-minta seperti ini. Apa kata Buya Hasan? Ketahuilah bahwasanya orang yang kita datangi ke rumahnya dan ingin memberi lawan kita untuk pembangunan pesantren, nanti di akhirat bukan kita yang bersyukur dan berterima kasih kepadanya, tapi inya yang berterima kasih dengan kita. Kenapa? Dengan sebab itu harta yang dia berikan kepada kita untuk pesantren, harta itu menjadi amal jariah untuknya, dan selama di akhirat, di alam kuburnya akan merasakan nikmatnya. Selama pesantren digunakan untuk belajar, mengajar, maka selama itu dia akan memanen hasilnya. Maka nanti di akhir dia yang akan mendatangi kita untuk mengucapkan terima kasih dengan sebab hartanya sudah diberikan untuk pesantren. Luar biasa. Nah, jadi ibaratnya meminta, mengambil harta orang, meminta kena harta orang untuk kebutuhan agama itu perbolehkan, ada apa-apa. Dan itu pun ya, yang untungnya yang memberi juga. Jadi yang meminta ini sebenarnya memfasilitasi aja, sebagai mediasi aja. Ya. Bahwa dengan sebab beliau, orang yang meminta ke rumah kita, kita beri 20.000, kita beri 50.000, dengan berkat itulah nanti kita akan mendapatkan amal jariah. Di akhirat kita pun akan melihat bahwasanya amal tersebut ya, sangatlah besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu-waktu kita, umur-umur kita yang tersisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengisinya dengan amal ibadah, kita mengisinya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan waktu kita yang tersisa, umur kita yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan daripada amal yang sia-sia, Allah jauhkan daripada kita amal-amal maksiat yang membuat Allah murka dan yang membuat kita sengsara nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala husnul khatimah dan digolongkan kepada golongan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hazina wal salih wa ala man salafun salih al-fatihah.